Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk mengisi salah satu materi ya dalam life skill himatif ya, Prodi TI. Jadi ini sudah life skill yang keberapa? Masih yang pertama, Pak. Pertama ya. Baik. Kalau sebelumnya tiap tahun ada ya. Kita juga diminta untuk mengisi. Baik. Jadi untuk life skill kali ini saya diberi topik untuk menjelaskan atau istilahnya sharing ya tentang topik-topik terkait tugas akhir ya. Jadi ini kelas 4 semua ya, semester 4 semua. Tahun depan kalau memang nggak ada halangan akan menghadapi yang namanya tugas akhir gitu ya. Nah, tugas akhir itu seperti apa? Coba saya terangkan yang singkatnya lah ya. Ini nanti ada batasnya nggak jam berapa? Karena nanti jam 4 saya ada rapat lagi dengan pusat terkait PMB ya. Jadi nanti saya sampai jam 4-an kira-kira. Baik, untuk materinya adalah ini ya, topik tugas akhir di Prodi TI. Yang tadi disebutkan berbasis web ya, tapi kayaknya ada yang selain web di situ. Jadi sebelum masuk ke tugas akhir, biasanya ada yang membawa topiknya itu, membawa masalah itu dari tempat PKL. Gitu ya. Ada beberapa yang seperti itu. Sehingga PKL itu perannya sangat penting di sini. Kalau kalian nanti PKL, manfaatkanlah tugas-tugas atau apapun yang ada di PKL itu dengan sebaik-baiknya, karena itu bisa menjadi nanti topik ya atau ide untuk membuat tugas akhir. Gitu. Kemudian selain PKL juga kompetensi juga pengaruh di situ. Jadi ketika kuliah kalian lebih condongnya itu di mana? Apakah di pemrograman web gitu ya, atau pemrograman mobile, Android, atau di jaringan, kemudian atau yang lain. Cuman kalau D3 itu lebih ke praktisnya di situ. Selain PKL, kompetensi juga. Jadi lebih condong kemana kalian itu juga memperhitungkan nanti tugas akhirnya itu mau bikin apa. Gitu. Karena di D3 itu nggak ada analisis ya, jadi semuanya nanti akan menghasilkan satu software, satu aplikasi, satu sistem informasi, seperti itu. Nah, untuk ke sana, jadi mulai sekarang nih, sebenarnya sudah membidik ya, kalian tuh lebih kemana gitu. Kalau memang lebih ke web, ya karena pertimbangan web kan lebih ringan gitu ya, kemudian lebih apa namanya, library atau sumbernya lah, tutorialnya itu lebih banyak gitu ya, nggak apa-apa, di dalamnya aja. Jadi fokus ke satu bidang, yang lain bisa, cuman kompetensi utamanya di satu hal, di web gitu, dan itulah yang akan mengantar kalian untuk lulus gitu. Jadi nggak harus menguasai semua sih kalau saya, satu aja, tapi dalam itu sudah cukup untuk menjadikan tugas akhir. Gitu. Oke, ini adalah ide yang saya tawarkan yang pertama, yaitu sistem informasi manajemen berbasis framework. Jadi artinya di sini membuat atau membangun sebuah sistem informasi manajemen SIM ya, tapi advance sifatnya, bukan CRUD aja ya,
yang kita pelajari di kuliah misalkan, tapi advance sampai dalam-dalam gitu ya, dan menggunakan framework tertentu. Kalau pakai PHP natif itu akan kesulitan dan sudah nggak bisa diandalkan lah sekarang. PHP natif untuk produksi sebuah aplikasi itu udah nggak bisa diandalkan, maka kita memanfaatkan framework. Nah, frameworknya apa? Bebas, serah ya. Mau pakai Laravel, mau pakai CodeIgniter, itu bebas. Atau yang lain mungkin kalau dia berbasis Python pakai Django, ya nggak masalah gitu. Tapi dia berbasis framework. Itu akan memudahkan kalian atau kita sebagai developer untuk membangun framework atau sistem informasi manajemen itu step by step, kemudian semuanya itu sudah nggak kemana-mana, tetapi dalam satuan framework ini. Gitu. Jadi yang dimaksud advance tadi, jangan cuman hal-hal yang cuman input, kemudian tampilkan, kemudian edit, terus delete, kayak itu enggak ya. Tapi lebih banyak lagi yang diatur, transaksinya juga, kemudian cetak mungkin diekspor ke PDF, ekspor ke Excel, kemudian dia menghadirkan atau connect ke library lain yang atau API lain yang dibuka ya sebagai sumber data, kemudian kita manfaatkan itu sebagai misalkan ya sebagai sumber data kita atau informasi tambahan itu bisa. Misalkan sistem kurir lah. Kurir itu hampir semuanya berbayar ya. Cuman kalau yang gratis itu dibatasi sampai misalkan sampai tingkat kota kayak gitu. Kita akses kayak di marketplace itu kan dia connect sama database-nya kurir ya. Jadi kita bisa cek ongkirnya itu berapa misalkan. Dari kota A ke kota B itu mereka ke webnya atau API atau database-nya kurir itu. Kemudian di-track paket kita itu sampai mana. Itu kan juga sistemnya kurir yang ada di marketplace. Gitu. Nah, yang seperti itu dimasukkan dalam SIM ini. Jadi nggak cuman tadi ya, cuman input, kemudian edit, delete, view aja, tapi ada sesuatu yang beda di situ. Yaitu ada keikutsertaan library yang lain, misalkan seperti itu. Jadi ini, yang nomor 1 ini, dia sifatnya berulang-ulang tapi gemuk. Kita akan lebih sering melakukan hal yang diulang-ulang. Kayak input itu kan input, misalkan ya, input pegawai, dan ada lagi nanti input barang, kemudian input jenis barang, input transaksi, itu kan sama input ya, cuma diulang-ulang. Karena memang kebutuhannya dia gemuk gitu. Jadi di sini itu ERD-nya yang ditekankan nanti. Kalau pakai relational database ya, sebelum masuk ke sistem, ke coding, itu akan dimatangkan dulu ERD-nya. Jadi relasinya antar entitas, antar table itu seperti apa, itu dimatangkan dulu. Gitu. Sehingga ini yang nomor 1 ini bisa dibilang dia sebenarnya gampang tapi kompleks seperti itu. Kenapa gampang? Tutorialnya banyak lah, dan surut CRUD itu kalau kita pakai framework Laravel, CI itu banyak. Tinggal kita ngepaskan ke topiknya itu, kemudian dilakukan berulang-ulang. Itu yang membuatnya kompleks. Ya. Jadi belum lagi keamanannya seperti itu. Dan sampai dengan, atau bukan sampai dengan ya, di kakak kelas yang kalian yang sekarang ini lagi TA, dia lebih
banyak yang memilih ini dengan perhitungan ya mungkin udah banyak source-nya, cuman ya kompleks gitu. Kalau dibilang ini lebih mudah daripada yang lain, saya pikir enggak juga gitu, karena masing-masing punya poin yang ditonjolkan. Gitu. Kemudian ada juga sistem informasi manajemen yang dia itu mengambil satu kasus atau satu bidang ya, satu apa ya namanya, satu tempat gitulah di instansi. Gitu. Saya pikir sih nggak ada masalah pakai apa kita membuatkan ya dalam tanda kutip membuatkan SIM ke sebuah instansi, tapi ya disesuaikan dengan TA ini gitu. Jadi jangan sampai instansinya itu atau topik yang kita buatkan itu simple dan nanti ketika ujian belum sampai ujian akhir ya, ujian proposal aja udah ditolak gitu sama penguji karena memang terlalu simpel gitu. Karena kenapa terlalu simpel? Ya instansinya itu mintanya sesimpel itu. Gitu. Jadi kalau memang ya misalkan lah saudaranya atau bapaknya kerja di satu instansi, kemudian ya udahlah nanti PKL di situ, terus instansinya minta dibuatkan sesuatu. Kadang-kadang kan kayak gitu. Itu ya bisa, cuman ya dilihat dulu kompleksitasnya seperti apa, dia cocok nggak sebagai tugas akhir gitu. Biasanya tantangannya di situ. Banyak kakak sekalian itu mengandalkan instansi tempat dia PKL atau tempat bapaknya itu bekerja, tapi simple sebenarnya aplikasinya dan enggak inilah untuk TA kurang pas untuk tugas akhir, jadi harus disesuaikan. Opsi yang lain lagi, kita membuat SIM, tapi SIM-nya itu bisa dipakai oleh banyak pengguna. Artinya dia customizable ya, bisa di-customize. Misalkan apa ya? SIM-nya Perpus itu apa namanya? Senayan ya, ada yang pernah tahu? Senayan itu dia sifatnya download. Coba apa namanya? Slims, portable Senayan tuh. Mati sekarang. Ini slims.web.id, nama aplikasinya Slim ya. Ini Senayan ya kalau dulu, sekarang udah Slim. Senayan. Jadi membuat sistem yang bisa dipakai oleh banyak pihak dengan mengcustomize-nya. Itu juga pilihan yang bagus untuk tugas akhir. Jadi nggak cuma kita membuatkan satu instansi, tapi juga bisa di-customize oleh siapapun yang mau pakai gitu. Contohnya Senayan atau CMS lah kalau kata yang lebih populer mungkin kalian, kayak bikin WordPress ya, bikin semacam WordPress, bikin semacam Joomla kayak gitu. Tapi ini kan khusus untuk perpustakaan gitu. Kemarin ada yang bikin sistem informasi pengelolaan magang. Tapi enggak cuma di satu tempat magang aja. Tapi bisa dipakai oleh orang lain gitu. Jadi parameternya ada inputan di situ, misalkan bisa kita customize judulnya gitu ya. Judulnya sistem informasi perpustakaan PNM itu bisa di-customize. Sistem informasi perpustakaan Unipma misalkan, itu bisa. Nah, itu juga pilihan yang bagus dan bobotnya lebih banyak daripada hanya membuatkan suatu instansi. Saya pikir seperti itu. Kalaupun pesanan instansi, ya dibuat aja customize seperti itu. Nanti instansi itu adalah salah satu pemakainya. Bukan satu-satunya pemakai, tapi salah satu pemakainya. Gitu.
Ini adalah Slims ya. Slim ini perpustakaan kita pakai Slims. Banyak. Ini perusahaan di mana-mana pakai. Karena memang sifatnya dia free dan customize. Enak jadi. Nah, bisa bikin seperti itu. Ya. Ini tadi kan yang pertama ya. Biasanya yang pertama ini banyak peminatnya. Saking banyaknya nanti seleksinya juga harus beberapa kali gitu ya, karena memang banyak. Yang kedua adalah sistem informasi dengan memanfaatkan open source tool atau project atau library API yang katakanlah gratis lah, nggak usah yang berbayar pun, kalau dia gratis itu bisa dipakai dengan baik, nggak masalah gitu. Contohnya adalah yang disediakan oleh Apache Software Foundation, kemudian beberapa NoSQL, kemudian Google juga dia menyediakan, itu bisa dipakai ya. Contohnya ini namanya Apache di Apache Software Foundation ini ada banyak sekali tools atau library yang kita bisa pakai secara gratis. Tinggal pilih aja mau tinggal pilih aja yang mana yang mau diangkat gitu. Big data, cloud situ yang familiar mungkin apa ya, yang Hadoop ini lumayan familiar untuk membuat big data gitu. Kemudian Lucene untuk apa namanya, search engine. Jadi kita membangun satu buah search engine. Kemudian banyak sih. Maven sama untuk mapping juga. Terus apa ya? Ika. Nih untuk Hadoop misalnya ya. Jadi Hadoop itu dia open source sifatnya untuk mendistribusikan proses dari data yang besar ke cluster-cluster komputer using simple programming models. Jadi intinya kita membangun sebuah data besar, ditaruhlah di satu sistem, tapi di dalamnya ditanam Apache Hadoop ini untuk mendistribusikan menjadi cluster-cluster gitu. Download bisa, kalau mau materinya banyak, tutorialnya di YouTube itu ya. Itu bisa. Jadi ini sifatnya, kalau yang kedua ini dia sifatnya kecil ya, tapi dalam. Gitu. Artinya kita nggak macam-macam ya, nggak ngurusin tentang transaksi, nggak ngurusin tentang apa namanya kompleksitas data atau berurusan dengan instansi tertentu mintanya apa, tapi kita cukup bikin aja satu contoh kasus gitu ya, untuk misalkan kalau Hadoop kita ingin membangun satu data apa namanya kayak bikin Twitter gitu loh, yang tiap hari data inputannya itu banyak ya, ribuan bahkan jutaan gitu. Kita bikin seperti itu misalkan untuk apa namanya, apapun sih, bisa untuk nyimpen sensor suhu, atau kita bisa ambil data sentimen sosial media yang ada di internet gitu ya. Kita ambil datanya itu, kita masukkan ke database kita, kemudian diproses oleh Hadoop untuk bisa nyimpen ke beberapa cluster seperti itu. Jadi dia kecil, tapi effort untuk membangun ini tuh lebih berharga gitu daripada kita membangun yang sistem informasi tadi. Karena sistem informasi tadi kan
sifatnya besar, kompleks. Ini simple, tapi lebih berharga menurut saya. Dan ini yang saat ini kayaknya belum ada yang ngambil. Kalau kalian ada yang ngambil, nanti saya dengan senang hati untuk bisa jadi pembimbingnya. Gitu. Mesin untuk search engine. Jadi ini adalah mesin yang berbasis Java, tapi kita nggak usah perlu tahu Java-nya, kita tinggal pakai aja library-nya. Java Library Providing ya. Jadi dia library tapi berbasis Java yang dipakai sebagai mesin dari mesin mencari. Jadi misalkan kalian mau ambil ini, download Lucene atau Sol ya, SOLR-nya yang di-download, kemudian dipasang ke PHP kita untuk menjadi mesin. Kemudian ketika kita running ya, ini tinggal di start. Kemudian web kita juga running di apa aja, misalkan ini running server sendiri dia Sol. Kemudian ketika diklik sesuatu keyword gitu ya, dia akan yang menghandle pencariannya adalah yang library ini. Itu juga bagus gitu. Ini dulu saya sempat bikin, tapi udah lama, versi yang lama. Sekarang udah versi 8, saya versi 6 kalau nggak salah. 4 atau 6 gitu. Saya dulu. Dan memang powerful gitu. Kemudian ketika content analysis. Jadi dia mendetek sama mengekstrak metadata dari file. Kalau tadi kan Sol sama Lucene ini dia ke teks kan. Yang dicari itu teks yang tersimpan di internet. Apapun ya. Tapi kalau Tika yang disimpan yang dicari adalah apa yang terkandung di file. PPT, XLS, PDF, atau bahkan doc itu dicari oleh Tika ini. Jadi kita nggak perlu bingung mikir algoritmanya seperti apa ya. Itu bukan ranah kita, bukan ranah kalian. Tapi ranah kalian adalah merekayasa suatu perangkat lunak agar bisa berjalan di web, misalkan seperti itu. Jadi nggak ada nanti pertanyaan, ini apa algoritmanya seperti apa, kok bisa nyari seperti ini, nggak ada seperti itu. Yang tanyakan paling, ini kok bisa diintegrasikan dengan webmu, gimana caranya? Itu kan kita tinggal tunjukkan aja stepnya seperti ini. Diinstal dulu server, kemudian library-nya ini dipanggil di kode PHP kita. Gitu itu aja. Gitu. Kadang-kadang ini tuh sebenarnya simple tapi powerful, itu yang sering nggak dilirik ya. Yang dilirik justru yang banyak, yang nomor 1 tadi, sistem informasi manajemen yang kompleks tadi. Gitu. Banyak di sini apa aja. Belum lagi yang NoSQL. Yang NoSQL itu juga banyak. Dulu sempat ya saya terangkan tentang NoSQL. NoSQL ada MongoDB, ya. NoSQL.org. MongoDB saya juga pernah pakai untuk menyimpan data yang bukan relasional. Jadi kenapa kok kita butuh untuk menyimpan data tapi tidak relasional, bukan SQL base gitu ya, kayak MySQL, Oracle, SQL Server itu kan relational database. Tapi kenapa kok kita milih NoSQL ya? Karena memang keperuntukannya beda. Ini hanya untuk menyimpan saja, non-tabular, berarti kan nggak ada table-table di situ. Dan store data differently than relational tables. Dia beda sama sekali dengan relational database. Gitu. Dia tersedia dengan berbagai macam jenis data model. Gitu. Ada yang
dokumen base, key value, weight column, sampai ke graph. Ini tadi kan satu contoh ya, MongoDB. Di sini udah banyak nih tutorialnya. Jadi kalau kita mau pakai satu library aja, udah banyak di YouTube, di dokumentasinya ini juga, di docs-nya ini, kemudian belum lagi di forum-forum, itu kita tinggal implementasi aja sebenarnya. Tinggal ikuti step by step-nya mereka, itu udah sampai. Tapi kalau kita SIM, sistem informasi manajemen yang nomor 1 tadi, CRUD oke lah, saya anggap kalian udah menguasai gitu ya. Tapi kan kita perlu tahu proses bisnisnya terkait topik yang kita angkat gitu. Misalkan tentang perpustakaan. Perpustakaan tuh gimana yang terjadi? Kalau ada orang yang mau pinjem tuh gimana stepnya atau SOP-nya seperti apa, itu kan harus dipelajari gitu ya. Kalau salah prosedur ya sistemnya jadi nggak berguna gitu. Kepegawaian juga di instansi satu dengan instansi yang lain itu beda-beda, sehingga harus dipelajari juga apa namanya bisnis rule-nya seperti apa, bisnis prosesnya seperti apa. Tapi kalau ini enggak, ini tinggal kita ambil topik, kemudian ikuti step by step-nya yang ada di docs, ya dokumentasinya library ini, udah jadi gitu. Jadi kita nggak bikin membangun satu real, tapi kita hanya mengimplementasikan teknologi aja di situ. Ada banyak sekali di sini. Sekarang select the right database. Sini dulu ya. NoSQL. Nah, ini dia. Hadoop juga masuk di NoSQL. Dia apa namanya juga di bawah atau jenisnya itu juga NoSQL database. Mulai dari yang weight column store, ada Hadoop, habis, Cassandra. Ini kayaknya saya sudah pernah ya menerangkan dulu di database ya. Saya udah pernah masuk ke kelas kalian nggak sih? Pernah kan ya? Di kelas 2 dulu ya, semester 2. Ini sudah saya kenalkan. Elastic, MongoDB, Cloud. Banyak sekali. Ini tuh satu bisa diklik, kemudian kita bisa pelajari di situ. Udah pakai itu. Key value, DynamoDB, React, Redis, dan seterusnya. Sama kayak Apache Solver. Tadi tinggal download, kemudian ikuti step by step-nya, udah jadi. Nih, CosDB, download, free. Kemudian docs-nya juga ada di situ. Banyak sekali. Nah, sini juga dipandu dari mulai instalasi, setup, config, dan kita clustering dulu. Itu ada semua di situ. Jadi kita ibaratnya memanfaatkan satu produk gitu, menggunakan satu produk. Kalau teman-teman kita yang di PKK misalkan, mereka kan beli dulu ya, beli satu produk, misalkan Arduino, terus kemudian baru dioprek gitu ya. Kita ngopreknya ini gitu, ngoprek CodesDB, stepnya ada semua, dokumentasinya ada semua gitu ya, tinggal oprek gitu aja, dan gratis. Kalau TKK kan beli. Teman-teman kita di elektro, listrik, mesin otomotif itu kan perangkatnya beli, tapi kalau kita kan tinggal download gitu. Itu yang mestinya kalian apa ya, tahunya tuh lebih banyak tahu daripada teman-teman kita yang lainnya gitu sih. Itu belum lagi Google. Google udah banyak lah, mulai map ya yang paling simple, banyak yang pakai Google Map, sampai dengan Google yang sifatnya analitik. Cuman analisis kita enggak, di tiga enggak ke situ, kita lebihnya ke implementasi aja. Bisa dipakai itu Google Map, diimplementasikan untuk apa gitu ya.
Kemarin ada yang mengajukan rawan bencana gitu ya. Jadi kita pakai Google Map untuk memapping daerah-daerah rawan bencana di satu kota. Itu bisa asal kerjasamanya dengan BM apa ya, KG ya, yang mengurusi bencana lah di situ. Jadi nanti kita bikin software itu sesuai tepat guna gitu ya, bukan kita jalan sendiri, manut kita, sakarepe kita, enggak seperti itu. Tapi tetap ada guide-nya, yaitu instansi yang terkait. Gitu. Oke, yang nomor 3 ini mobile based application ya, tadi disebutkan berbasis web ya, cuman saya agak, ya ini sepaket lah, saya kasih ide yang mobile based application menggunakan Android Studio. Seperti apa aplikasinya? Yang pertama kuncinya adalah pakai Android Studio, bukan pakai yang App Inventor yang berbasis online itu ya. Itu terlalu mudah lah untuk kita. Kita harus Android Studio karena memang di kurikulum kita diajarkan Android Studio. Kemudian kompleksitasnya seperti apa? Intinya sifatnya adalah tidak web view. Artinya web view juga bisa sih, cuman nantinya akan berbasis web yang dibahas, bukan Android-nya, bukan pemrograman di Android Studio-nya gitu ya, tapi webnya gitu. Seperti apa yang dibahas, kalau Android ini malah kita intinya boleh ya pakai Java atau Kotlin, terserah, tapi yang jelas di dalamnya harus bisa berlaku atau bisa digunakan oleh user itu secara baik, secara enak gitu ya. Jadi aspek-aspek layout-nya seperti apa, kemudian navigasinya, sampai dengan komposisi warna, font itu juga diperhitungkan. Boleh mengangkat satu topik. Kayak tadi misalkan kita TA bikin 2 aplikasi. Sekarang kan beberapa kayak gitu, yang kayak kelas kalian bikin web juga untuk administrator, Android Studio ini untuk usernya, nggak masalah. Seperti itu juga bisa. Jadi misalkan ini lebih condong kemana? Gitu. Misalkan kemarin ada yang kasir gitu ya. Kasir kan simpel sebenarnya, cuman dengan sentuhan aplikasi berbasis Android, karyawannya itu bisa melakukannya dengan lebih leluasa, tidak bergantung pada satu perangkat barcode reader, misalkan seperti itu. Jadi kita scan-nya, mereka scan-nya pakai Android ini. Jadi sistem kasirnya berbasis web, ya pengolahannya berbasis web, ada komplit di situ, macam-macam kan kalau kasir, barang, gudang, transaksi, kemudian kalau ada customer ya customer-nya siapa, kemudian usernya itu siapa, gitu ya, jenis barangnya seperti apa, itu kompleksnya di situ. Cuman dibantu dalam menggunakan aplikasi Android untuk scanning barcode-nya tiap barang untuk mereka input data gitu misalkan, atau untuk ngecek informasi dari data itu, misalkan ini suppliernya siapa, kemudian harganya berapa, detailnya seperti apa, itu kan bisa pakai QR code atau barcode gitu. Dan karena dia berbasis mobile, maka ya tergantung nanti karyawannya punya berapa, dan sekarang kan sudah pegang HP semua ya, smartphone semua, ya udah mereka bisa pakai, bisa kerja mandiri gitu ya. Jangan dibayangkan ini untuk toko yang kecil, tapi untuk toko yang besar gitu. Minimal supermarket lah, atau minimal minimarket gitu. Ya kayak MIDI, Alfa MIDI gitu kan udah agak besar gitu ya. Masing-masing karyawan punya aplikasi sendiri, scanning sendiri, dia olah seperti apa, itu bisa dilakukan di situ. Nah, di sini seperti itu yang sebenarnya ekspektasi kita ya, ekspektasi Prodi TI ini. Jadi jangan cuman mobile base, tapi hanya untuk ya aplikasi yang kecil-kecil gitu ya. Itu kurang kalau menurut saya. Kalaupun kecil harus ada tadi ya, ada berbasis webnya gitu. Atau misalkan menggunakan map ya, atau menggunakan
ya memanfaatkan GPS lah ya, istilahnya men-track apa namanya rute itu kan bisa. Kita mau bangun satu sepeda ondel gitu ya, listrik sepedanya, kemudian di situ ada billingnya gitu ya, ada kayak argonya, kayak kalau di taksi itu argo. Operasionalnya pakai HP, itu bisa juga di situ. Jadi nanti di setiap sepeda dipasangin QR code gitu ya. Kalau mau pakai, kita masih belum urusan keamanannya dulu lah. Kalau keamanan kan nanti ada sisi teknis, sisi mekanisnya sama TKK gitu. Untuk misalkan membuka menutup kunci sepedanya. Tapi kita di sisi sewanya dulu. Gitu ya. Di scan, terus kemudian masuk ke aplikasi kita, aplikasinya billingnya jalan, terus kemudian kita pakai sepeda itu tuh map-nya aktif sehingga GPS-nya mendeteksi. Kemudian ketika stop ya udah keluar reportnya, biayanya sekian, waktu sewanya sekian menit kayak gitu. Terus kita klik bayar, simulasi aja, bayar pakai e-wallet misalkan bisa, atau kita pakai ya semacam OVO, Dana, ShopeePay kayak gitu-gitu. Tapi semuanya simulasi, nggak masalah. Yang penting prosesnya itu jalan, itu bisa. Kemudian yang keempat ini lebih expert ya, expert system, IoT, DSS, itu bisa kolaborasi dengan teman-teman lain di prodi yang lain. TKK, di teknik, kalau urusan IoT, itu dengan TKK misalkan, atau expert system itu sistem pakar ya, untuk mendeteksi misalkan mesin rusak, itu mereka biar urusan dengan mesinnya, kita cukup menyediakan sistemnya di misalkan di HP gitu ya, berbasis Android atau di web, nggak apa-apa. Kita hanya menerima data dari mereka itu, terus kita olah di situ, tampilkan di situ, nggak masalah. Gitu. Dan DSS ini Decision Support System, ini sistem pendukung keputusan. Misalkan ada inputan masuk, kemudian kita yang menentukan apa nih poin untuk mendukung keputusan manajerial gitu. IoT ini sensor ya. Selama ini TKK itu menggunakan apa namanya App Inventor ya. Kalau mereka membangun satu aplikasi APK ya, membangun aplikasi berbasis Android, mereka hampir semuanya itu pakai App Inventor yang online itu, yang kayak puzzle itu ya. Nah, kita bisa bantu di situ. Ya udahlah, nggak usah pakai yang online, yang App Inventor, kita yang sediakan aplikasi full berbasis Android Studio biar bagus, biar lebih rich lagi fiturnya. Itu bisa gitu. Jadi TKK yang menyediakan perangkat mereka ya, sensornya, connect Arduino, segala macam, kan mereka menghasilkan data ya. Sensor-sensor itu kan menghasilkan data. Nah, data itu dilempar ke server, kemudian server diakses oleh aplikasi kita, berbasis Android kah, atau apapun ya, untuk bisa real time. Itu kan bisa pakai Firebase misalnya. Itu bisa. Nah, ini perlu join dengan teman-teman yang lain yang memang bidangnya di situ. Tapi kalau kalian memang mau ke situ, nggak masalah juga gitu ya. Ini kan masih semester 4 gitu. Pandemi pula banyak di rumah, daripada ngelamun-ngelamun atau bosen ngoding, carilah apa gitu ya, pengen merakit hardware. Coding kan kadang-kadang bosen ya, kita berhadapan dengan layar terus gitu, cobalah besok beli Arduino, kemudian kita program Arduino biar bisa mengendalikan sesuatu, mengotomasi sesuatu. Terus kalau udah, cobalah yang saya codingin selama ini, saya coding di Android Studio misalkan, saya mau pakailah untuk kontrol Arduino ini, itu aja. Jadi semuanya memang berawal dari situ, gitu ya. Dan harus dipikirkan jauh-jauh hari sebelumnya.
jam 4 ya. Saya kira itu untuk sesi share life skill kali ini. Mungkin ada yang perlu ditanyakan? Silakan. Teman-teman yang ingin bertanya silakan. Kalau untuk kompetensi sih, kalian mobile udah dapet ya, Android Studio udah dapet ya kan, webnya udah dapet, jaringan juga sudah kan, database juga udah. Tapi itu masih di dalam into the box sebenarnya. Kalau mau mikir lagi out of the box, tadi itu yang saya tawarkan. Cari software yang di Apache Foundation. Kemudian cari di yang NoSQL. Itu kan belum ada di kurikulum. Dan harus cari sendiri gitu ya. Dari situ kembangkan jadi satu materi gitu untuk kita nabung topik TA nanti di situ gitu. Oke, kalau nggak ada lagi pertanyaan di sesi ini, saya kira saya bisa mencukupkan sini dulu ya untuk sesi ini. Tapi untuk konsultasi soal TA sih, saya kira silahkan nanti kalau mau tanya-tanya ke saya ya. Silahkan WA, tapi saya pun juga biasanya nggak langsung saya balas kalau saya memang lagi sibuk gitu. Tapi insya Allah saya sempatkan untuk membalas gitu terkait tugas akhir atau apapun. Ya, seperti itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas kesempatan dan perhatian mahasiswi Himatif ya ini ya. Ya dikelola oleh Himatif ya, tapi pesertanya kan semua mahasiswa di semester 4 ya. Baik, saya kembalikan lagi ke moderator, silahkan. Baik, terima kasih pada Pak Dian atas kesempatannya. Mungkin sekian dari live skill pada hari ini. Apabila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Ya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya izin live dulu ya. Terima kasih semuanya. Selamat sore. Terima kasih Pak Ardian. Sore Pak.